Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang budiman, pada pelajaran kali ini kita masih akan membahas mengenai limit tak hingga, ya. Lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu limit trigonometri dan limit tak hingga, fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh Bapak Ibu mahasiswa PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Beliau adalah Pak Muhammad Ainul Huri Jailani dan Ibu Muna Amah. Nanti beliau akan memberikan penjelasan melalui tayangan video tentang limit tak hingga. Dan pada pertemuan mendatang minggu depan kita akan mengadakan evaluasi. Jadi para siswa diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi evaluasi mengenai limit fungsi trigonometri dan limit tak hingga, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kita kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita simak tayangan video dari Bapak Ibu PPL mengenai limit tak hingga. Selamat belajar, semoga tetap sehat dan hasil evaluasinya memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, khususnya bagi siswa-siswa dari kelas 12 MIPA dari SMA Negeri 1 Semarang. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga fungsi aljabar. Baik, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Muna Amah dari Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Nah, langsung saja tujuan kita belajar tentang limit tak hingga fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan masalah yang berkaitan dengan limit ketahinggaan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Yang kedua, menjelaskan limit ketahinggaan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit ketahinggaan fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Lalu, penilaian saya dalam kesempatan kali ini, saya akan menilai 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aspek sikap saya akan nilai dengan menggunakan lembar pengamatan, kemudian pengetahuan saya nilai dari LKPD dan tugas mandirinya, kemudian aspek keterampilan saya akan melakukan observasi. Selanjutnya pada pertemuan ini, yang pertama yaitu tentang limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, ada beberapa teorema yang perlu kita ingat karena nantinya kita akan jadikan sebagai kunci dalam menyelesaikan limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, di sini saya menuliskan 2 teorema. Misalnya ada limit x mendekati tak hingga fx di sini sama dengan 1 per x pangkat n, maka hasilnya 0. Begitu pula limit x menuju negatif tak hingga fx di sini 1 per x pangkat n, juga hasilnya 0. Jadi 2 teorema ini akan sangat membantu kita dalam menentukan nilai limit tak hingga fungsi aljabar. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu definisi dan pengertian dari limit tak hingga fungsi aljabar dan trigonometri. Nah, kesempatan ini kita akan lebih banyak membahas tentang contoh-contoh soal dari limit tak hingga dan limit trigonometri. Nah, contoh yang pertama, tentukan nilai dari limit x menuju tak hingga x pangkat 3 min 7x kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, nilai limit dari x menuju tak hingga x per 1 plus x kuadrat. Kemudian contoh yang ketiga, limit x menuju tak hingga 8x kuadrat min 6x plus 5 per 4x kuadrat plus 3x min 7. Kita coba saksikan atau kita coba
lihat penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Ini kan limit x menuju t hingga x pangkat 3 min 7x kuadrat sama dengan limit x menuju t hingga x pangkat 3 dikali x menuju t hingga 1 min 7 per x. Ini berarti kita ubah atau kita ubah ke bentuk lain. Dari x pangkat 3 min 7x kuadrat kita ubah menjadi limit x menuju t hingga x pangkat 3 dikali limit x menuju t hingga kali 1 min 7 per x. Jadi ini tidak mengubah nilai suatu limit kan. Nah, selanjutnya kita cari nilai limit x menuju t hingga x pangkat 3. Nah, di sini kan kita gunakan sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit fungsi di sini kan limit x menuju t hingga 1 berarti 1. Kemudian limit x menuju t hingga negatif 7 per x itu hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kita mengacu pada teorema jika ada limit x menuju t hingga kemudian a per x pangkat n, maka itu hasilnya 0. Jadi kita misalkan 7 ini sebagai a, ini sebagai a, dan x di sini x pangkat 1. Jadi nilai limit x menuju t hingga jika fx-nya itu a per x pangkat n itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kita sudah beroleh kan 1 dikurangi 0 kan 1. Jadi tinggal limit x menuju t hingga x pangkat 3. Nah, kita substitusikan x sama dengan t hingga ke dalam persamaan x pangkat 3 ini. Nah, t hingga pangkat 3 itu hasilnya t hingga. Jadi hasil atau nilai limit dari x menuju t hingga x pangkat 3 min 7x kuadrat sama dengan t hingga. Kemudian penyelesaian soal nomor 2. Jika limit x menuju t hingga x per 1 plus x kuadrat, kita lihat jika kita langsung substitusikan nilai t hingga pada fungsi ini, nanti hasilnya akan t hingga per t hingga. Nah, t hingga per t hingga itu bukan suatu penyelesaian. Jadi kita harus membagi semua suku yang ada pada fungsi tersebut dengan pangkat tertinggi dari x yang ada pada pembilang, maupun penyebut. Jadi misalkan di sini pada pembilang pangkat tertinggi x-nya itu 1. Ini kan x pangkat 1. Kemudian pada penyebutnya pangkat tertinggi dari x-nya itu 2. Jadi pangkat tertinggi dari fungsi ini kan x berpangkat 2 kan. Jadi setiap suku atau setiap elemen pada fungsi ini kita bagikan dengan x pangkat 2. Jadi beroleh limit x menuju t hingga x per x pangkat 2 per 1 plus x kuadrat per x pangkat 2. Jadi semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Juga dibagi x pangkat 2 kan. Nah, kita hitung sesuai dengan operasi seperti biasa sehingga diperoleh limit x menuju t hingga 1 per x kuadrat plus 1. Nah, kita menggunakan sifat-sifat limit fungsi sehingga kita peroleh limit x menuju t hingga 1 per x limit x menuju t hingga 1 per x kuadrat plus limit x menuju t hingga dari 1 sama dengan limit x menuju t hingga 1 per x. Nah, tadi di awal kita sudah sepakati bahwa itu nilainya sama dengan 0 per limit x menuju t hingga 1 per x kuadrat juga hasilnya sama dengan 0. Nah, limit x menuju t hingga suatu konstanta, maka hasilnya konstanta itu sendiri. Nah, di sini kan 1, berarti ini hasilnya 1. 0 per 1 sama dengan hasilnya 0. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Limit x menuju t hingga 8x kuadrat min 6x plus 5 per 4x kuadrat plus 3x min 7. Nah, kita lihat pada soal, kita analisis antara pembilang dan penyebut itu memiliki pangkat tertingginya berapa. Nah, di sini pada pembilang
X memiliki pangkat tertinggi 2. Pada penyebut juga X memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Kebetulan sama-sama memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi semua suku atau semua elemen pada fungsi tersebut kita bagi dengan X pangkat 2. Hingga diperoleh limit X menuju hingga 8x kuadrat per x kuadrat min 6x per x kuadrat plus 5 per x kuadrat per 4x kuadrat per x kuadrat plus 3x per x kuadrat min 7x per x kuadrat. Kita hitung sesuai dengan operasi seperti biasanya. Limit x menuju hingga 8 min 6x plus 5 per x kuadrat per 4 plus 3 per x min 7 per x kuadrat. Kita menggunakan operasi seperti biasa. Sehingga diperoleh, kita substitusikan nilai x sama dengan hingga ke dalam fungsi ini. Nah, di sini kan limit x menuju hingga dari 8 kan berarti 8. Kemudian limit x menuju hingga dari negatif 6 per x. Nah, di sini kan a per x pangkat n kan. Nah, limit x menuju hingga a per x pangkat n itu kan hasilnya 0. Begitu pula dengan limit x menuju hingga dari 5 per x kuadrat juga hasilnya 0. Kemudian limit x menuju hingga 4 itu hasilnya 4. Limit x menuju hingga dari 3 per x itu hasilnya 0. Dan limit x menuju hingga dari negatif 7 per x kuadrat juga hasilnya 0. Karena ini sama ini merupakan bentuk limit x menuju hingga jika fungsinya a per x pangkat n. Jadi hasilnya sama-sama 0. Kita beroleh nilai limit x menuju hingga 8x kuadrat min 6x plus 5 per 4x kuadrat plus 3x min 7 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya sebenarnya ada cara cepat kita untuk menentukan nilai limit hingga suatu fungsi aljabar. Nah, jika ada fx seperti ini, maka untuk m sama dengan n, m di sini adalah pangkat tertinggi dari x yang ada pada pembilang. Kemudian n di sini adalah pangkat tertinggi x yang ada pada penyebut. Jadi jika m sama dengan n, maka nilai limit x menuju hingga fx itu hasilnya a0 per b0 atau koefisien dari x dari pangkat tertinggi x di pembilang dibagi koefisien x dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Nah, kemudian sifat yang kedua, jika m lebih dari n, maka nilai limit ini seharusnya ada limitnya ya. Nilai limit x menuju hingga fx sama dengan plus minus hingga akan bernilai plus hingga jika a0 dan b0 nya bertanda sama, dan akan bernilai negatif hingga jika a0 dan b0 nya berlainan tanda. Nah, nanti akan kita beri contohnya. Kemudian untuk sifat yang ketiga, yaitu untuk m kurang dari n, maka nilai limit x menuju hingga fx nya itu sama dengan 0. Nah, kita coba memasuki contoh dengan menggunakan rumus cepat. Nah, contoh yang pertama di sini adalah limit x menuju hingga x pangkat 3 min 4x per 3x pangkat 3 min x kuadrat sama dengan 1 per 3. Ini mengapa jawabannya 1 per 3? Nanti kita cari tahu. Kemudian yang nomor 2, limit x menuju hingga x pangkat 3 min x per 4 per x
pangkat 4 min 2x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kemudian yang nomor 3, limit x menuju t hingga x min x pangkat 3 per x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita coba cari tahu mengapa nilai limit x dari x menuju t hingga x pangkat 3 min 4x per 3x pangkat 3 min x kuadrat itu hasilnya sepertiga. Mengapa? Kita lihat. Nah, ternyata jawabannya karena pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut. Berdasarkan sifat A yang tadi yang menghitung limit dengan rumus cepat, maka nilai limitnya adalah koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Nah, di sini kan pangkat tertinggi pembilang, di sini x-nya pangkat 3. Di sini juga variabel x memiliki pangkat tertinggi 3 juga pada penyebut. Jadi kan nilai m sama dengan kan n. Nilai m sama dengan, maaf tulisannya jelek, m sama dengan n. Maka berdasarkan sifat yang pertama, nilai limitnya sama dengan a per b atau koefisien dari pangkat tertinggi variabel x di pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi pada variabel x di penyebut. Jadi kan di sini ada 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/3. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, kenapa sih nilai dari limit x menuju t hingga x pangkat 3 min x per x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 1 itu hasilnya 0. Nah, karena pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut. Berdasarkan sifat C, nilai limitnya adalah 0. Jadi di sini kita bisa lihat pangkat tertinggi dari pembilang kan berarti di sini m-nya sama dengan 3. M sama dengan 3 dan n-nya pangkat tertinggi variabel x pada penyebut itu sama dengan 4. Nah, di sini kan dapat disimpulkan bahwa m kurang dari n. M kurang dari n. Jadi nilai limitnya itu adalah 0 berdasarkan sifat yang sudah tadi kita pelajari. Kalian bisa menghitung dengan cara analitik seperti membagi dengan pangkat tertinggi atau dengan substitusi, terserah, nanti kalian coba apakah hasilnya sama dengan menggunakan rumus cepat ini. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 3, limit x menuju t hingga x min x pangkat 3 per x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kenapa jawabannya 0? Karena pangkat tertinggi pembilang lebih dari pangkat tertinggi penyebut. Ini seharusnya bukan 0 ya. Karena pangkat tertinggi pembilang lebih dari pangkat tertinggi penyebut dan koefisien pangkat tertinggi pembilang dan koefisien pangkat tertinggi penyebut berlainan tanda. Berdasarkan sifat B, nilai limitnya sama dengan negatif t hingga. Nah, di sini kan pangkat tertinggi dari pembilangnya itu kan pangkat tertinggi x pada pembilang itu sama dengan 1. Kemudian 1, maaf, bukan 1 tapi 3 kan di sini. Pangkat tertinggi pembilangnya ini kan x pangkat 3. Kemudian pangkat tertinggi x pada penyebut itu 2. Nah, berdasarkan sifat yang kedua, karena m lebih dari n dan koefisien dari x pangkat tertinggi pada pembilang sama dengan koefisien x dengan pangkat tertinggi pada penyebut itu bertanda sama, karena koefisien nilai x pangkat tertinggi pada pembilang itu negatif, sedangkan koefisien dengan pangkat tertinggi x pada penyebut itu tandanya positif. Jadi kan keduanya berlainan tanda, maka nilai limitnya sama dengan negatif t hingga. Jadi ini
salah, sebenarnya itu hasilnya negatif hingga ya, negatif hingga. Tapi jika koefisien variabel x dengan pangkat tertinggi pada pembilang sama dengan koefisien variabel x dengan pangkat tertinggi pada penyebut itu sama. Selanjutnya, materi selanjutnya itu kita membahas tentang limit hingga fungsi trigonometri. Ada beberapa rumus yang perlu kita ingat. Nah, selain yang pertama rumus identitas trigonometri. Kemudian yang kedua itu rumus limit fungsi trigonometri jika x mendekati 0. Kita harus ingat tentang rumus-rumus itu karena nantinya akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan limit hingga fungsi trigonometri. Silakan, kalaupun sudah lupa, coba kita buka kembali. Nah, kita juga perlu ingat jika ada nilai limit x menuju plus minus hingga sin x per x itu sama dengan 0. Ini hanya salah satu dari sifat nilai limit x menuju hingga fungsi trigonometri ya. Kalian bisa cari sifat-sifat yang lainnya. Selanjutnya kita langsung ke contoh saja. Tentukan nilai dari limit x menuju hingga sin 2 per x per sin 6 per x. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentukan nilai dari limit x menuju hingga 2x kuadrat tan 1 per x min x sin 1 per x plus 1 per x per x cos 2 per x. Kemudian contoh yang ketiga yaitu hitunglah nilai dari limit x menuju hingga x kali sekan 1 per x 1 per akar x min 1. Kita coba lihat penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama kita kan mau mencari nilai limit x menuju hingga dari sin 2 per x per sin 6 per x. Nah, kita misalkan p sama dengan per x. Nah, penentuan P atau yang lainnya kita ambil sembarang variabel lah. Di sini kita contohkan P. Jadi untuk memunculkan 1 per x kita ubah bentuk sin 2 per x itu menjadi sin 2 dikali 1 per x per sin 6 dikali 1 per x. Nah, ini kan tidak mengubah nilai tapi juga sudah memunculkan nilai 1 per x nya, sehingga diperoleh limit x menuju hingga sin 2p. Kenapa 2p? Karena sin 2 dikali kan p di sini sama dengan 1 per x, jadi sin 2 ini p kan per sin 6p. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus limit x menuju hingga, jika ada sin per ax per sin bx, nah itu hasilnya sama dengan nilai dari masing-masing koefisiennya. Nah, di sini kan berarti nilai limit x menuju hingga sin 2p per sin 6p sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, nah, limit x menuju hingga 2x kuadrat tangan 1 per x min x sin 1 per x plus 1 per x per x cos 2 per x. Nah, kita misalkan p sama dengan 1 per x, maka x juga sama dengan kan 1 per p. Ini bersifat diimplikasikan, hingga karena p sama dengan 1 per x, nah jika x menuju hingga maka p menuju 0, seperti itu. Ini bersifat ekuivalen. Nah, kita ubah nilai 1 per x dengan p nya. Jadi kan 2x kuadrat kita ubah menjadi 2 per p kuadrat tangan p min 1 per p sin p plus p per 1 per p cos 2p. Sini kan sudah diubah menjadi variabel p semua kan, sudah tidak mengandung x lagi.
sehingga kita tinggal menghitung nilai limitnya. Tapi sebelum menghitung nilai limit, kita pindahkan 1/P ini ke atas. Jadi kan nanti setiap pembilahnya dikalikan dengan P, sehingga diperoleh limit P menuju 0 2/P tangan P min sin P plus P kuadrat per cos 2P. Setelah itu kita substitusikan P sama dengan 0 ke fungsi ini. Kita sebutkan 2/P tangan P min sin P plus P kuadrat. Di sini kan sehingga kita peroleh kita substitusikan nilai P sama dengan 0 ke fungsi 2/P tangan P min sin P plus P kuadrat per cos 2P, sehingga ditemukan nilai limitnya sama dengan 2. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, kita mau mencari nilai limit x menuju T hingga x dikali 2 plus cos 4x. Kita misalkan y sama dengan 1/x, jadi nggak melulu selalu P, kita bisa mengubahnya dengan variabel yang lain. Kita misalkan y di sini y sama dengan 1/x, maka x sama dengan 1/y. Hingga kita ubah bentuknya menjadi, karena x menuju T hingga, maka y itu menuju 0. Limit y menuju 0 2 plus cos 4, kan di sini cos 4 dikali 1/x, berarti kan cos 4 dikali y, cos 4y. Kita tinggal substitusikan nilai y sama dengan 0 ke rumus fungsinya. Limit y menuju 0 2, jadi di sini kita kasih 2. Kemudian limit y menuju 0 cos dari 4 dikali 0 kan berarti cos 0. Cos 0 kan sama dengan 1, maka nilai limitnya sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk contoh latihan yang pertama. Nilai dari limit x menuju T hingga 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x plus 4 per 2x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 9 adalah, kita coba jawab asal B. Ternyata jawabannya benar. Kita tinggal milih mau ke pembahasan atau lanjut ke soal selanjutnya. Kita coba lihat pembahasannya. Di sini kita bahas dengan menggunakan rumus cara analitiknya, yaitu dengan membagi pangkat tertinggi dari variabel x. Di sini pangkat tertingginya sama dengan kan x pangkat 4 kan, ini yang ada pada penyebut, ini x pangkat 4. Jadi kita ubah semuanya menjadi, kita bagi semua sukunya dengan x pangkat 4, sehingga kita peroleh nilai limit 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x plus 4 per 2x pangkat 4 min 4x kuadrat plus 9 sama dengan 0. Kalian bisa perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian kita contoh soal yang kedua. Nilai dari limit fx sama dengan x plus x kuadrat per akar x kuadrat min 2x, maka nilai limit x menuju T hingga fx x sama dengan, kita jawab asal-asal aja 2. Ternyata jawabannya benar. Kita lihat pembahasannya. Kalian bisa perhatikan pembahasan pada setiap soal. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar atau via email juga tidak masalah.
ini juga ada contoh lagi, nanti coba kalian kerjakan sendiri ya. Nah ternyata jawabannya salah. Kalau jawabannya salah, kita bisa coba lagi ke soal yang sama, kita coba. Ternyata jawabannya masih salah, kita lihat pembahasannya. Nah ini pembahasannya juga, nanti kalian coba perhatikan step by stepnya. Kemudian ini contoh misalnya ini seperti itu. Jadi tadi latihan soalnya sengaja saya skip karena biar kalian coba sendiri dan mencocokkan apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Kan tugas yaitu yang pertama tugas mandiri. Silakan kerjakan soal latihan yang ada pada halaman terakhir pada modul sesuai dengan instruksi yang ada. Kemudian untuk tugas yang kedua, tugas terstruktur, silahkan kerjakan setiap permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian kan ada dua tugas itu dikumpulkan secara bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.